Proses persidangan terdakwa kasus rumah sakit PT Arun Lok Sumawe Haryadi hampir mendekati akhir dan kini masuk pada pledoi atau pembelaan setelah sebelumnya dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lok Sumawe. Pada sesi pembacaan pledoi setebal 800 halaman, kuasa hukum Haryadi T. Nasrullah secara bergantian memaparkan berbagai fakta persidangan dan analisa hukum bersama tim pengacara Haryadi. Jaksa penuntut umum kali ini diwakili oleh dua jaksa dari Pengadilan Tinggi Aceh. T. Nasrullah sangat menyayangkan jaksa penuntut umum masih bertahan dengan berita acara pemeriksaan dan mengabaikan fakta persidangan yang disampaikan oleh para ahli dan terdakwa. Kemudian terkait 15 poin yang didakwakan merugikan negara hingga 44,9 miliar juga janggal dan aneh. Salah satu contoh penerimaan fee oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Lok Sumawe atau PDPL yang masuk ke dalam kas negara juga dituduh merugikan negara. Padahal keuntungan tersebut yang diterima negara dan disuruh kembalikan juga uang tersebut. Berikut pernyataan lengkap T. Nasrullah. Pertama, kami menyatakan menyayangkan rekan jaksa penuntut umum tidak mengutip fakta persidangan sesuai dengan apa yang diterangkan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa di ruang sidang. Jaksa penuntut umum masih bertahan dengan fakta persidangan sebagaimana yang ada di BAP dan yang sudah dibunyikan di dalam dakwaan. Kita sayangkan itu. Seharusnya fakta persidangan diungkapkan apa yang diterangkan di ruang sidang. Yang kedua, terkait 15 poin yang dituduh merugikan keuangan negara sebesar 44 miliar sekian. Di situ sudah masuk komponen misalnya gaji Dr. Sahrudin, kemudian bonus yang diterima selama ini, gaji Pak Haryadi, bonus yang diterima selama ini dianggap sebagai penerimaan yang tidak sah. Orang sudah bekerja mengembangkan rumah sakit itu dari rumah sakit keadaannya hampir lumpuh menjadi berkembang seperti sekarang. Apakah orang itu tidak berhak menerima gaji dan bonus? Kemudian pembayaran fee kepada PDPL yang masuk ke kas negara dianggap sebagai kerugian negara. Padahal itu yang terima negara. Kenapa dituduh Pak Haryadi merugikan keuangan negara disuruh kembali? Aneh bin ajaib. Misalnya hal lain, biaya transportasi untuk bidan dan sopir ambulan. Bidan-bidan tersebut dari berbagai kecamatan membawa pasien ke Rumah Sakit Arun Lok Sumawe. Kebijakan Rumah Sakit Arun Lok Sumawe, bidan-bidan yang membawa itu dikasih honor sebesar Rp600.000 sebagai biaya transportasi. Nah, berlangsung sekian tahun pemberian honor itu dianggap tidak sah juga. Padahal yang terima bidan-bidan yang membawa pasien-pasien ke rumah sakit Sumawe. Kemudian sopir ambulan, jika ada pasien-pasien di daerah lain yang dibawa ke rumah sakit, dikasih honor sekitar 200.000 kalau saya tidak salah, saya lupa. Itu pun dianggap tidak sah. Aneh memang. Kemudian biaya-biaya pendidikan perawat atau tenaga medis rumah sakit dianggap sebagai pengeluaran yang tidak sah. Ini sesuatu yang tidak layak didakwakan, mengerikan dan menyedihkan. Jaksa penuntut umum hanya merujuk kepada hasil audit inspektorat yang jelas-jelas hasil audit itu menyalahi aturan, menyalahi prinsip-prinsip audit. Diambil mentah-mentah. Seharusnya fakta-fakta yang disajikan di dalam hasil audit itu diverifikasi secara baik, secara hukum. Nah, kemudian dianggap Rumah Sakit Arun PT Rumah Sakit Arun masih keuangan negara. PT Rumah Sakit Arun nyata-nyata perusahaan swasta. PDPL, pemerintah Kota Lok Sumawe sejak Rumah Sakit Arun dikelola 2016, satu pihak pun tidak pernah menyumbang, memberikan bantuan atau memasukkan saham. Nah, yang ada menerima fee hampir 25 miliar. Ini dianggap tidak sah. Ini luar biasa penzaliman terhadap Pak Haryadi. Kita berharap
hanya pengadilan yang akan memberikan keadilan. Mungkin teman-teman media massa pernah melihat ketika majelis hakim melakukan tinjau atau pemeriksaan setempat. Jelas 16 unit yang dikunjungi oleh majelis hakim. Semua unit yang dikunjungi oleh majelis hakim terjadi peningkatan yang luar biasa. Laboratorium, IGD, kamar sal yang tadinya hanya 70 ranjang jadi 225 ranjang sekarang. Semua tidak dianggap keberhasilan. Jangan begitu mengelola negara, jangan begitu penegakan hukum. Nanti Anda akan terjebak pada menzalimi orang. Allah Maha Adil. Pada kesempatan pembelaan ini, terdakwa Haryadi juga melakukan pembelaan secara tertulis dan membacakan pembelaannya di depan majelis hakim. Dalam pembelaan setebal 18 halaman ini, Haryadi menceritakan seluruh kronologi berdirinya Rumah Sakit PT Arun hingga berhasil menjadi salah satu rumah sakit terbaik dalam pelayanan dan akhirnya dirinya dijadikan tersangka dan terdakwa atas jasa yang telah diberikan untuk mengelola rumah sakit tersebut. Dari Banda Aceh, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.